warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Gali Ekananta dengan NIM 24307611102 dari jurusan Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Seperti yang kita tahu, di tengah ketatnya industri kelapa sawit pada saat ini, kita tidak dituntut hanya untuk berproduksi besar, tetapi juga bekerja dengan cerdas dan terukur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengolahan dan produksi kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir yang berkaitan dengan FURAP, fast, unggul, responsif, accountable, dan berkelanjutan. Penasaran kan? Ayo kita simak sama-sama. Kita mulai dari tahap yang paling awal, yaitu pembibitan. Dalam manajemen operasi, pembibitan adalah investasi jangka panjang. Kesalahan di tahap ini baru akan terlihat 3-4 tahun kemudian, dan itu sangat merugikan. Di sini kita menerapkan prinsip unggul. Perusahaan harus memastikan penggunaan benih bersertifikat dari sumber yang jelas. Proses pembibitan dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pre-nursery untuk adapsi awal selama 3 bulan dan main nursery hingga bibit siap tanam sekitar usia 9-12 bulan. Selain unggul, kita juga harus accountable, yaitu setiap bibit harus tercatat riwayat pemupukan dan kesehatannya. Bibit yang kerdil atau cacat harus segera diafkir atau dibuang sebagai bentuk tanggung jawab manajemen untuk menghasilkan populasi tanaman yang seragam di lapangan. Setelah masa pembibitan selesai, kita berlanjut ke persiapan lahan. Di era modern ini, prinsip berkelanjutan menjadi harga mati. Pembukaan lahan dilakukan secara mekanis tanpa bakar atau zero burning. Kita juga memperhatikan aspek hidrologi dengan membangun sistem drainase yang baik agar akar tanaman tidak mengalami stres air. Penanaman pun dilakukan dengan pola segitiga sama sisi, bisa disebut dengan mata 5, untuk memaksimalkan dan mengefisienkan penangkapan sinar matahari oleh kanopi tanaman. Setelah ditanam, pohon butuh perawatan. Kita melakukan pemupukan berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel daun. Ini adalah tindakan accountable karena kita memberikan nutrisi sesuai kebutuhan pohon, tidak kurang dan tidak lebih, sehingga biaya produksi tetap efisien. Selain itu, tim lapangan harus sangat responsif dalam melakukan sensus hama dan penyakit. Jika ditemukan serangan ulat api atau ulat kantung, tindakan pengendalian harus segera dilakukan sebelum menyebar kemana-mana, karena keterlambatan 1 hari saja bisa berarti kehilangan daun yang berakibat pada penurunan produksi janjang buah di tahun berikutnya. Dan sekarang kita sampai pada tahap yang paling krusial, yaitu panen. Tanaman sawit mulai berproduksi di usia 3-4 tahun. Prinsip unggul diuji di sini karena kita hanya memanen buah yang matang optimal, yang ditandai dengan adanya berondolan yang jatuh secara alami. Buah mentah tidak boleh dipanen karena rendemen minyaknya sangatlah rendah. Setelah dipotong, prinsip fast menjadi kunci utama. Buah sawit memiliki zat kimia alami yang jika terpapar udara terlalu lama akan meningkatkan kadar asam lemak bebas atau ALB. Jika ALB tinggi, kualitas minyak kita akan buruk dan harganya akan jatuh. Oleh karena itu, transportasi harus bergerak cepat.
target kita adalah buah harus sampai di pabrik kelapa sawit dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan koordinasi antara mandor panen dan sopir truk harus sangat responsif agar tidak ada buah yang menginap di lapangan atau disebut dengan istilah buah restan. Setelah pengangkutan TBS di lapangan menuju pabrik kelapa sawit atau PKS, di sini truk akan melewati jembatan timbang, yang mana di sini prinsip accountable dijalankan dengan pencatatan tonase yang transparan sebagai bukti produksi kebunnya. Setelah melewati jembatan timbang dan sortasi, proses pengolahan dimulai dari sterilizer yang berfungsi merebus tandan buah segar menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk menghentikan aktivitas enzim dan mempermudah pelepasan buah dari tandan. Buah kemudian masuk ke thresher untuk dipisahkan dari tandannya, lalu dilumatkan di digester agar proses pengepresan lebih efektif. Setelah itu, buah diperas menggunakan mesin screw press untuk menghasilkan minyak kasar. Kelancaran proses ini menunjukkan prinsip fast dalam operasional produksi pabrik. Minyak kasar selanjutnya dimurnikan pada stasiun klarifikasi hingga diperoleh crude palm oil atau CPO yang siap disimpan di storage tank. Sementara itu, biji sawit diproses di kernel station untuk menghasilkan inti sawit atau kernel, sehingga kualitas produksi tetap terjaga sesuai prinsip unggul. Boiler digunakan untuk menghasilkan uap panas dengan bahan bakar dari serat dan cangkang sawit, sehingga membantu efisiensi energi pabrik dan mencerminkan prinsip berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah sebagai energi operasional. Selain itu, penanganan cepat terhadap gangguan mesin menunjukkan prinsip responsif, sedangkan pencatatan hasil produksi dan rendemen minyak dilakukan secara teratur sebagai bentuk penerapan prinsip accountable. Selain menghasilkan CPO, PKS juga menghasilkan inti sawit atau kernel yang diolah menjadi produk turunan lainnya. Limbah padat seperti serat dan cangkang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler, sedangkan tandan kosong dapat digunakan sebagai pupuk organik di kebun. Limbah cair atau pome diolah terlebih dahulu sebelum dibuang atau dimanfaatkan kembali agar tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan limbah ini menunjukkan prinsip berkelanjutan karena operasional pabrik tetap memperhatikan efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan. Seluruh proses pengelolaan limbah dan operasional produksi juga diawasi serta dicatat secara rutin, sehingga mencerminkan prinsip accountable dalam pengelolaan pabrik. CPO dan kernel yang dihasilkan PKS kemudian dikirim ke industri hilir untuk diolah menjadi berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, deterjen, dan biodiesel. Produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Kelancaran distribusi produk menuju pasar menunjukkan penerapan prinsip fast, sedangkan kualitas produk turunan yang dihasilkan mencerminkan prinsip unggul dalam industri hilir kelapa sawit. Selain itu, pengembangan produk ramah lingkungan seperti biodiesel juga menunjukkan prinsip berkelanjutan dalam mendukung penggunaan energi terbarukan.